Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah perangkat bahagia yang harus kita jalani, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bersyukur mustahil kita bisa meraih bahagia. Maka kita harus memaksa diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang pertama, bersyukur dalam hati kita. Ini juga tidak semua orang bisa meyakini bahwa semua anugerah adalah dari Allah. Jadi ini yang membedakan orang yang beriman dan yang tidak beriman itu adalah keyakinan bahwa nikmat segala yang kita rasa, kita lihat dan apa saja itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Quran itu banyak disinggung, disindir, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur pada Allah. Maka biasanya para mubalik, para ustadz itu biasanya yang pertama mengajak agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini dalam hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, para petani, padinya bagus. Kalau orang yang beriman kan ini meyakini berasal dari Allah, pemberian dari Allah. Orang yang tidak beriman, dia akan mencari sesuatu yang sekiranya pantas untuk bisa menjadi legitimasi alasan ini dari siapa. Ini adalah dari yang menjaga padi, yang menjaga sawah. Demikian pula para nelayan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian inilah yang akan menimbulkan yang berikutnya, yaitu kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan mudah mengucapkan alhamdulillahirabbil. Tidak semua anak, tidak semua orang dewasa, tidak semua orang itu bisa mengucapkan terima kasih, ya. Kadang kita diberi itu geneng mukur semene begitu, geneng di TikTok. Bapaknya hari ini dapat rezeki, alhamdulillah sehari dapat 500.000 misalnya, dikasihkan ke ibu 400.000. Mestinya harusnya istrinya terima kasih, Pak, ya. Terima kasih, hatur nuhun pisan bapak, aduh paling ganteng, paling jago, moga-moga barokah itu harus. Tapi seringkali kita itu kan gini mengukur sekian, mengukur semenek dia, sing satu semarin di butuh apa dan sebagainya. Itu memang karena itu tadi, bersyukur itu tidak semuanya bisa, Pak. Maka kita belajar menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah. Saya juga diajari bersyukur sama ayah saya, maka saya diberi nama Maskur. Orang yang disyukuri. 20 tahun saya enggak punya anak, begitu punya anak gagah banget cara bapakmu dia
terus diberi nama maskur ditambah maning ihsan. Nah, itu nama kula. Jadi saya sudah diajari bersyukur oleh orang tua saya. Waktu memberi nama itu keliling paling kiai-kiai zaman biyen kan kayak niku nggih bapak ya. Akhirnya diberilah nama maskur itu. Maka saya senantiasa mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan lisan nggih. Nah, langsung saja lah ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan perbuatan. Jadi sebenarnya syukur itu adalah menindaklanjuti, meneruskan apa yang dikehendaki oleh yang memberi nikmat, itulah syukur. Karepe sing wae mari rezeki maring kula jenengan sami niku napa karepe niku? Kita diberi mata, diberi telinga, diberi kaki, diberi apa seluruh organ tubuh ini yang luar biasa. Kon nggo ngapa? Amin niku nggih Pak. Diberi rezeki padi, diberi rezeki yang punya toko laris, notane bone pirang-pirang, transferannya pirang-pirang. Itu nggo ngapa? Kita diberi anak, diberi istri, diberi apa saja ini yang kita lihat, yang kita rasain ini adalah ponggo apa gitu. Apakah itu hanya untuk genep-genep? Apakah itu hanya untuk ya pantas-pantas sebagai kehidupan? Tidak, ada tujuannya. Nah, inilah yang kita harus wujudkan syukur itu. Syukur itu harus disesuaikan dan melebihi dari yang diberikan sebenarnya. Maka itu namanya nanti ada ihsan. Ihsan itu berbuat baik melebihi dari yang seharusnya, itu ihsan. Kalau sama-sama berbuat baik itu namanya adil. Ya, tapi kalau ihsan itu adalah berbuat baik dari yang semestinya. Nah, itu. Nah, maka ketika diberi rezeki kita ini bersyukur dengan perbuatan. Mestinya kan begitu. Contoh yang ringan sekali adalah bangun tidur. Kita ini kan diberi rezeki bangun tidur. Coba kalau bapak-bapak tadi tidak bangun, di musola-musola, di masjid-masjid ramai, dipasang bendera putih ya. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi. Masih diberi nikmat hidup bisa bangun. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Lisan kita itu mudah mengucapkan, otomatis, nggak usah disuruh, nggak usah dipikir. Nah inilah orang yang beriman ketika sudah mencerminkan memiliki akhlakul karimah. Begitu kula jenengan sami bersin main kebres, alhamdulillahirabbil. Nek sing beriman ya, nek sing mboten beriman malah nggo dolanan. Kasim bener. Nah, barwain kebres alhamdulillah, ini teman-temannya pada mendoakan biasanya biar kamu kalau ndongakna maning ya dikumulo doana rek banget. Nah niki indah sekali ya. Bersyukur, didoakan, kita mendoakan kembali. Inilah jamin orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika siang hari kita mendapatkan transferan ini. Transferan misalnya pira lah 1 miliar ya. Uli transferan 1 miliar. Apakah transferan 1 miliar ini bersyukurnya sama dengan bersin kebres tadi? Sami mboten Pak? Beda. Kalau transferan klunting, dapat notifikasi 1 miliar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak gitu. Beda, ada tindak lanjutnya. Itu bersyukur, mensyukuri tadi hartanya itu adalah ditasarufkan, diperuntukkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur itu harus dilatih dari kecil. Dari kita ini menjadi orang yang biasa saja. Bapak-bapak mohon maaf ini mungkin kita yang orang kecil sehari dapat misalnya 50.000 gitu Pak.
Kadang-kadang orang yang kecil penghasilannya atau yang sedikit penghasilannya itu lebih mampu bersyukur daripada yang banyak. Nah, dapat uang misalnya 50.000, begitu entengnya dia akan bisa menyumbangkan 25.000 biasanya, okay? Atau ya misalnya 10.000 lah. Tapi ketika mendapatkan 500 juta, apakah dia akan dengan enteng menyumbangkan 10 juta? Belum tentu. Maka sebenarnya kata Gus Baha itu, orang miskin itu lebih bisa bersyukur daripada orang kaya kebanyakan. Okay? Jadi jenengan punya dapat uang misalnya 100.000, ya mampir kemana 25.000 kan gitu, atau 50.000 lah, saya cukup 50.000 sehari. Tapi ketika kita mendapatkan 500 juta, engkau gisit kono 250 juta disumbang, kan mikir-mikir gitu Pak. Ini, maka saya ngajak kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Pak. Dan janjinya sudah sering disampaikan, siapa yang bersyukur pasti ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum lazidannakum. Syukur. Nah ini. Jadi perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah. Ini biasanya nganti jam pinten iki. Jam 8 ya. Oh ya. Jam 8 ini jam 7 ya. Terus yang berikutnya biasanya kita diajak sholawat ya. Apa mari tetangga kita sholawatnya oke banget. Ya sing lawas-lawas ya apa sholawat badar, sholawat nariyah, sholawat mengenai akeh banget. Nah kita bersholawat biasanya yang masyru' yang disyariatkan, Allahumma sholli ala. Bapak Ibu, ini adalah perintah Allah, ya, perintah Allah yang dalam Al-Quran itu diperintahkan kita, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Maka ibu-ibu niki nggih ampun kalah sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sering-sering sholawat. Kalau perlu di waktu-waktu tertentu kita sering membaca, diperbanyak bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya ajarkan kepada anak saya ketika mau berdoa baca sholawat anak. Ini saya bawa anak saya, beri asisten saya ini ya, sambil ya supaya ngajari lah, karena saya kadang-kadang isi pengajian nang dindi, kadang-kadang istrinya, anaknya boten mirengaken nggih. Nah, nanti saya upload di YouTube nanti bisa ditonton bareng. Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah jadi kadang-kadang kita ini hanya seremoni formalitas bersolawat. Tapi kita ini kadang-kadang tidak bersolawat secara betulan, dalam arti pengertian kita mengamalkan bersolawat temenanan. Maka ketika kita punya hajat, punya maksud, punya keinginan, punya cita-cita, diantaranya kita harus memperbanyak sholawat. Ketika disebut nama Nabi Muhammad kita bersolawat ya, sallallahu alaihi wasallam, atau kita menyebut dalam sholat atau di luar sholat, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak usah ragu-ragu memperbanyak sholawat, karena ini perintah Allah dalam Quran. Nggih. Jane Nabi Muhammad mboten perlu didongakaken, wis genah dijamin mlebu surga. Nggih. Nek kula jenengan sami apa dijamin mlebu surga? Lah kasing jamin mlebu surga. Makanya kalau jenengan sami ikhtiar men bareng-bareng bisa bareng-bareng kula jenengan sami niki jamaah kaum muslimin muslimat besok ketemu nang surga kabeh nggih. Ngarep dhewek barisane Pak Iing. Burine Pak Daryo. Wah, muridnya maning Ustadz Raheb. Wah. Misalnya. Nah, Pak Iing ternyata nang ngarepe kuwi wis akeh pimpinan ranting sing nang ngarepe mlebu surga bisit. Iya. Jadi mengko sing mlebu surga bisit moga-moga ke pimpinan ranting anak.
Pimpinan cabang nang burine pimpinan daerah, nang burine pimpinan wilayah, nang burine pimpinan pusat, nang burine dewek. Karena pimpinan ranting itulah yang menjadi ujung tombak dan ujung tombaknya adalah. Saya kemarin habis musda ya, musda gitu. Musda saya nggak begitu mikir sebenarnya, musda gampang lah. Yang susah itu musran, musyawarah ranting. Gitu. Wah dilanjut nih, jadi ini sebagai pengantar, tapi juga sebagai materi, sebagai tambahan pengetahuan bagi kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Sekarang sudah di akhir bulan Zulhijjah, ya. Sebentar lagi tahun baru 1 Muharram 1400 mikir gisit 45 Hijriah. Nek tahun Masehi mah bosan usah mikir ya, wis apal. Tapi nek tahun Hijriah tahunnya kira siki ya 43 apa 4 apa 45 ya kayaknya. Iya, kita tahunnya apa maning? Bulannya. Karena tanggal berapa ini? Tanggal 28 apa ya? 29 bulan Zulhijjah. Besok kita lagi akan memasuki tahun baru. Tanggal berapa sekarang? Tanggal nasional atau tanggal Muhammadiyah? Tanggalannya beda. Iya, itu berarti ikut nasional kelihatannya. Coba saya cek. Saya tiap hari ngupload, jadi ada datanya ini. Nah, kalau hari Sabtu 27 Zulhijjah. Sekarang 28 berarti ya 28 Zulhijjah. Jadi kita tanggalannya kemarin bulan Sya'ban itu beda, Ramadan sama, Syawal beda, Zulqa'dah sama, Zulhijjah beda man. Kula sibuk gawe kemenang sok mandan kepripun niku nggih. Dari panitia salat Idul Adha kula ping pindho. Dari panitia salat Idul Fitri ping pindho. Wong kula anu pengurus tengaring alun-alun Majelah. Tapi nggih nek sing tanggal sing pemerintah kula teng wingking mawon. Mboten teng arep. Kaya wingi Idul Adha nek menangi udan nggih kula teng Bali. Kula pasrahaken teng Mas Haji Badruddin Latif gitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya kita ini mau tahun baru kan umurnya tambah tapi jatahnya dikurangi. Sing wis umurnya 50 tahun, 50 tahun umpamane nggih jatahnya kok 50 berarti gare setahun maning nang dunia Pak. Nggih. Umpamanya jatah misalnya 50 setengah berarti tinggal setengah tahun. Oke. Tapi kan jatahnya bukan ngerti nih Pak ya. Jadi malah kadang sing ibune mriyangen suwe sakit parah malah sing ninggal bapake isi. Mungkin bapaknya apa ibunya sing tinggal kayak pengumumannya kayak merapati genah. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka pentingnya kita istilahnya dalam bahasa agama itu adalah kita bermuhasabah, introspeksi. Di akhir tahun ini introspeksi mawas diri. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Hasr ayat 18 ini yang sering dibaca oleh kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu melihat apa yang telah kamu kerjakan pada hari yang lalu, pada waktu yang lalu untuk hari esok. Jadi kita ini agar senantiasa muhasabah, introspeksi, metani diri sendiri. Kalau kita ngoreksi orang lain kan gampang nggih. Napa malih ibu-ibu niku ahline pakare.
pakar ngoreksi orang lain. Bapak-bapak ya pada baik. Di mana ada suatu komunitas kumpul, terutama ibu-ibu biasanya anak-anak, ada 2, 3, 4, 5 orang, seperempat jam masih diskusinya intelektual, bagus. Tapi nanti ketika lama-lama setengah jam itu kehabisan bahan bakar, kehabisan bahan diskusi, akhirnya mengulitik kesalahan orang lain. Nah, itu kebiasaan yang kurang baik. Yang terbaik apa? Kita muhasabah, introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Nah, ini juga apa? Kadang-kadang kita ini kan suka mengoreksi orang lain, tidak mau mengoreksi diri sendiri. Kalau kita dikoreksi oleh orang lain, kita marah, dikritik malah marah, dan seterusnya misalnya. Maka kita hendaknya sering introspeksi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa saya rezekinya kelihatannya seret, iya kan? Nah, ini kan introspeksi. Kenapa anak saya kok rewel-rewel? Introspeksi kepada diri sendiri. Yang kemudian introspeksi ini pantulannya kita ini adalah kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang celakanya kadang-kadang orang introspeksi mawas diri, curhatnya orang maring Gusti Allah tapi nang medsos. Ya, luput status. Betapa hancur hatiku. Wah. Suamiku rajin WA-an dengan perempuan yang lain. Nang Facebook, Pak. Loh, padahal suaminya itu tokoh masyarakat, tokoh Cimanggu saja. Facebook kan dibaca tak terbatas siapa saja, apalagi yang berteman itu. Sing lanang bojone ana orang-orang di Facebook. Mboten ngerti nggih. Betapa hancur hatiku, suamiku begitu rajin WA-an dengan yang lain, dengan diriku tak pernah dibalas. Wah, itu kadang-kadang ya ini jadi masalah banget. Karena curhat di medsos itu kan dibaca oleh semua orang yang kadang-kadang kita ini tidak bisa mengontrol. Ya, dulu saya sering rajin mengingatkan di Facebook, tapi sekarang banyak banget ya mislah ya. Kalau diri sendiri aja. Dah. Jadi kita sering-seringlah muhasabah, introspeksi, mawas diri. Ya, terutama terhadap kekurangan diri kita. Sekali-kali kita akan mengaca, kaca yang bening. Ketika kita berkaca, di situ akan ada kejujuran. Kita akan melihat sesuatu yang asli, yang orisinil. Ya, kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita untuk diperbaiki. Nah, maka nanti kita ini menyambut kemenangan, menyambut kesuksesan di tahun baru ini. Nanti saya sampaikan konsepnya, ya. Konsep kemenangan umat Islam, baik itu secara pribadi maupun secara kolektif, komunal, sosial. Jadi peristiwa tahun baru Islam, peristiwa pergantian Hijriah itu biasanya kita ini mengenang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sing wis tau maring mriku Pak, sing jenenge dari Mekah Madinah niku jaraknya pira niku? Sekitar 500 kilo nggih. 500 km jalan kaki, Pak. Menjenang Cimanggu mriki paling-paling pinten kilo Mas Ade? 10 lah ya. 500 kilo Pak, jalan kaki Pak. Luar biasa ini. Jadi inilah yang nanti kemudian mengubah peradaban manusia yang namanya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini harus punya semangat, punya spirit untuk menjadi pemenang. Nah,
Bagaimana supaya kita ini menjadi pemenang? Nah, ini dalam Quran disampaikan kita punya 3 konsep. Nah, 3 konsep. Yang pertama disebut oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'tamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jadi kita ini kalau ingin menjadi pemenang, yang pertama yang menjadi pondasi adalah orang-orang yang beriman. Maka iman harus ditanamkan sedini mungkin sejak kecil, dan harus dibiasakan, harus terus dikuatkan dan dirawat. Karena inilah yang akan menjadi penentu kemenangan bagi kita, penentu kemenangan, kemuliaan dan lain sebagainya. Bahkan dalam ayat yang lain itu disampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kita hendaknya menjadi orang-orang yang beriman. Iman itu yang bagaimana? Keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Iman. Jadi inilah yang menjadi spirit semangat para sahabat pada waktu pada zaman Nabi dulu itu. Ini luar biasa. Begitu ada panggilan, ada komando untuk berjuang, berjihad di jalan Allah, rebutan Pak. Nah, besok akan ada perang, begitu. Coba Pak, kalau jangan sampai mikir, nek kira-kira sih kena komando perang kanan-kanan nek. Bayangkan Pak. Padahal kaum muslimin itu belum banyak, misalnya. Nah, begitu semangatnya karena dilandasi oleh keimanan para sahabat, itu semangat sekali. Semangat untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah. Nah, mestinya kita ini kan lebih semangat Pak. Sehingga orang tua kadang-kadang rebutan karo anaknya. Nah, kamu di rumah ya nak, jaga ibu, bapak mau berjihad bersama Rasulullah. Anaknya, saya saja Pak yang berangkat berjuang di jalan Allah. Saya yang masih muda insya Allah lebih kuat. Bapak yang di rumah menjaga ibu, rebutan berangkat Bu. Nek kula jenengan sami kira-kira rebutan mangkat apa rebutan orang mangkat? Nah, nek bapak kepoe ngana sing mangkat Pak, sing wis tua. Mungkin bapaknya, oh kowe bae ngana sing nom kowe sing isi rosa, bapak wis tua nang mau bae begitu. Nah, inilah karena apa? Karena spirit semangat iman. Nah, jadi hendaknya kita ini menanamkan keimanan, karena iman ini yang akan menjadi penyemangat bagi kita. Orang-orang mau ngapain nanti itu kan karena spirit, karena keimanan. Ya, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang beramal tidak dilandasi iman, maka itu sia-sia. Tapi kalau dilandasi iman, walaupun banyak, itu akan diterima jika ikhlas daripada sedikit orang ikhlas. Saya ulangi, banyak ikhlas itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Ya. Jadi teori keikhlasan itu adalah teori yang banyak, jangan teori titik lah, titik-titik ya orang apa-apa sing penting, ya orang rampung-rampung bangun sekolahan, orang rampung-rampung bangun masjid ya. Jadi inilah spirit iman Bapak Ibu saudara sekalian. Maka iman harus dijaga, dirawatnya antara lain dengan seperti ini kita memperbanyak menghadiri majelis-majelis taklim,
banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merawat kita menjaga iman. Karena iman itu kadang yazidu wa yanqus. Kadang tambah, kadang berkurang. Kadang semangat, kadang leo. Akeh batire semangat mari masjid, bahasa masjidnya sepi pada melu-melu bali bubar. Cara bahasa kampung desanya nang Jawa anake barji barbe. Bubar siji kowe rumusnya Idul Fitri. Bar puasa Ramadan diteratak pak itu belandongan itu depan masjid, depan musola sampai tidak muat. Ini hari ke-11, hari 10, hari yang kedua, 10 hari ketiga lama-lama maju. Jadi sesuatu yang tidak maju ya barisan sing ora apik ya barisan sok. Setelah masang Idul Fitri ngesuk hari sebaris tok. Barjibar bening. Mestine kudune luwih akeh nggih. Nah, pancen wong Islam kadang-kadang lucu, Pak. Unik, aneh wong Islam cara berpikirnya niku. Jadi kadang-kadang sing ora wajib dimempengna, sing wajib sing sunah malah ditinggalna. Lho jenengan. Contohnya apa? Zaman kedadian kalau sering menangi niku salat tarawih. Salat isane nang omah, salat tarawih nang masjid iki wali nggih. Ki wong Islam nggih. Padahal sing luwih utama jamaah niku kan salat fardu nggih. Malah kewalik niku. Kowe wong Islam ini kaya kowe, Pak. Aneh meneh, unik nek kowe gumun ya. Infake ya gede, sedekah iya, zakate ora. Iya kowe kepriwe. Padahal sudah memenuhi kecuali belum memenuhi nisab, belum memenuhi batas haul. Mohon maaf, Pak. Kendurenane iya gedean ngapa tapi orang nyembelih wedhus akikoh, Pak. Siapa sing perintah kendurenan? Siapa sing perintah ngumpulna wong? Perintah Kanjeng Nabi kon nyembelih wedhus nyembelih akikoh. Ini niku, Pak. Ki wong Islam pakai ini. Jadi kadang-kadang kita ini dalam pelaksanaan acara Indonesia juga perlu direvisi nih Pak, perlu ditinjau kembali. Nah ini kadang-kadang orang Islam kayaknya. Jadi kadang-kadang yang tidak penting dipentingkan, yang mestinya penting malah dianggap tidak penting. Ini pentingnya kita belajar ilmu, Pak. Jadi yang pertama konsepnya kita harus beriman kepada Allah. Ini dalam surat At-Taubah ayat 20. Kemudian yang kedua adalah hijrah. Nabi Muhammad SAW dulu hijrahnya dari Mekah ke Madinah jaraknya 500 tahun sekitar. 500 tahun. mulai belayang ya, kadang pikiran ya. 500 km, Pak. Kalau zaman lagi nang Mekah niku, aku jagonge nang pinggir supir jejel kayak apa sih jenenge dalan Mekah Madinah nang pinggir supire wong kana wong barat sing ireng banget iki. Karo ndeleng mansal gas iku, pol gas iki cara kene. Dalane langsung. Kecepatan cara kene gaspol niku nggih. Itu kita berapa itu? Nah ini luar biasa perjalanan Nabi Muhammad ini jalan kaki, Pak, melaku ditemani sahabatnya yang setia yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Ini apa? Dalam rangka memenuhi panggilan Allah, perintah Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau jenazah juga harus menerapkan konsep hijrah, pindah. Untung kita tidak diperintahkan pindah dari Cimanggu maring Surabaya. Sebagaimana kurban, kita tidak diperintahkan berkorban kepada anak kayak misalnya aku mau nyembelih anakku, ya berat banget ya. Perintah berkorban menyembelih anak laki-laki yang sudah balik tapi belum menikah misalnya. Misalnya Nabi Ibrahim
Kita diperintahkan hanya menyembelih jadi kalau nyembelih sapi kena, nyembelih wedhus kena. Pokoknya sing duwe HP kayak gini ya bisa tuku wedhus Pak, sing wis duwe HP. Jadi ukuran wong sugih kuwi sing duwe HP karo ora. Lanjut ya. Jadi kita harus menerapkan konsep hijrah. Apa itu pindah? Pindah dari yang tidak baik menuju yang lebih baik. Pindah dari maksiat menuju ibadah, pindah dari bid'ah kepada sunnah dan lain sebagainya dan seterusnya. Harus berani pindah. Kalau pindah secara lokasi, secara geografi, secara fisik, itu bisa jadi antara lain sebagai faktor penunjang kemajuan, tapi tidak semuanya dari situ. Yang penting kita ini hijrah secara mentalitas. Memang berat Pak, karena kita ini hidup ke sini ini kan alam pikirannya sudah terbentuk, pola pikirnya sudah terwujud, ya, cara hidupnya kita ini sudah kebiasaannya sudah begini-begini. Kita harus berani mengubah. Ya. Biarin. Udah habis. Jadi kita harus berani pindah. Ya. Sing mau nek ora tahu tangi gasik sekarang harus berani pindah menjadi seneng tangi gasik. Harus berani. Yang tadinya tidak pernah sedekah sekarang harus berani rajin harus berani mama. Yang tadinya jarang sholat jamaah sekarang harus rajin sholat. Siapa yang bisa memaksa? Ya dirinya sendiri. Kecuali kita negaranya adalah berdasarkan syariat Islam. Oh, sing orang mangkat maring masjid diparani polisi 3 penjara. Karena kita bukan negara Islam, sehingga ini yang mau mendorong, yang mewujud, yang memberikan motivasi ya diri sendiri. Itu untuk apa? Untuk berpindah dari yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Sing mau orang rajin pengajian, sih kita jadi rajin pengajian. Pilihan ini ada 4. Ini diaturakan tentang Ustadz Raheb, termasuk Ustadz idola kula nih. Saya kun ngaliman, kun dadi wong sing alim. Kula jenengan sami kalau bisa dadi wong sing alim nggih. Nah, nek bisa. Alim, orang alim itu orang yang pandai, orang yang tafaqquh fiddin. Kalau tidak bisa maka alternatifnya yang kedua, au muta'alliman atau yang mengajarkan seneng mulang ya. Ya setitik-titik diulangnya, sautik-sautik diulang kepada anak-anak, kepada teman, kepada murid-murid, kepada generasi dan sebagainya. Nah. Atau yang mendengarkan, au muta'alliman, mendengarkan, seneng ngrungokna. Kalau ini termasuk golongannya yang seneng ngrungokna pengajian aslinya. Enak bro. Kadang-kadang kalau nggak ada pengajian ya lewat YouTube. Wah. Atau yang terakhir atau yang berikutnya adalah au mukhibban, yang mencintai. Au mustamingan dulu, atau yang mendengarkan, kemudian yang berikutnya au mukhibban, orang yang menyukai, mencintai kepada majelis-majelis ilmu. Janganlah menjadi yang kelima, wis pinter ora, mulang ngaji ora, terus ngrungokna ya ora, seneng ya ora. Malah dari menghalang-halangi. Ayo pengajian kakak kita di situ di masjid wetan kurang pengajian naon, pengajian itu pengajiannya sawah baik iyo miskin nah daya perubahan ada kan. Jadi kita ini kadang-kadang mencari alasan untuk pembenaran. Nah pun ya, jadi kita ini hendaknya berpindah kalau kita ingin maju. Nah yang ketiga, kita kalau pengen maju itu hendaknya berjihad fisabilillah. Dalam Quran itu banyak sekali ungkapan kata-kata dan perintah himbauan untuk berjuang di jalan Allah.
berjihad fisabilillah. Dan inilah menjadi jalan hidup kita, jihad fisabilillah. Kalau kita dibandingkan dengan kehidupan para nabi, para sahabat, kita ini belum apa-apanya. Zaman nabi, para sahabat perang dan perang temenanan, Pak. Kalau sekarang kan perangnya perang medsos. Ya, perang medsos, Pak. Itu perang beneran. Bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Ini berjihad zaman dulu. Kalau sampai sekarang berjihadnya itu yang enak-enak, Pak. Berjuangnya itu enak-enak semuanya. Nah, berjuang di jalan Allah itu apa yang bisa kita lakukan, Pak? Satu, perang. Ini mana dalam penjelasan tafsir di Kementerian Agama itu disampaikan bahwa makna jihad aslinya adalah perang. Jadi nanti kalau ada perintah perang, panjenengan kon perang karo wong kafir, yaitu kafir harbi, kafir yang memusuhi orang Islam, ayo pada mangkat perang. Ini bapak-bapak, ibune nyiapna konsumsi. Ini bapak-bapak mau ngajeng, Pak, nggawa pedang, nggawa apa kayak niku nggih. Ibune nyiapna nggawa beras, nggawa kangkung, nggawa apa ngene. Nah, bapaknya perang, ibune masak. Perang. Ya mungkin bapak-bapak ini pernah ngalami perang ini yang sepuan mungkin dulu. Lalu bapak saya pejuang dulu itu, ya, kok cerita itu. Kalau ada bom, kalau ada apa itu, kadang-kadang ngomongnya pada gemeter, Pak. Iya, teng begitu. Wah, bukti barang rumah hijik-hijik dureng ini ya. Wah. Ada bom, ada suara senama perang, Pak. Jihad atau dalam pengertian yang lain adalah kital. Wah, bunuh-bunuhan, Pak. Paten-patenan, garing digigit sing mati. Ya. Maka orang yang berjuang di jalan Allah ini disebut adalah mati syahid. Ya. Mati syahid itu mboten perlu di macam-macam kubur bae mawon langsung itu boleh. Bon nggih. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan kalau ini tidak ada peluang, tidak ada kesempatan? Ya berjuangnya kita lewat medsos mawon nggih. Jenengan kalau ada sesuatu yang baik, yang bagus didukung lewat medsos. Ini berjihad ini. Niki sing mboten nonton tentang tafsir niku berjuang lewat medsos. Dari nonton. Kemudian yang sekarang mungkin ya tafsir modern. Nah, yang kedua di samping dengan berjuang dalam pengertian perang adalah dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu ya Pak ya. Monggo niki bapak-bapak sing dereng S1 nggih Pak nggih. Nek kober nek sempat nek boten ya memberi kesempatan kepada anak-anak kita. Karena berjuang di jalan Allah antara lain adalah melalui dengan cara menuntut ilmu, mencari ilmu. Baik ilmu yang formal maupun non formal atau informal atau menuntut ilmu di mana saja itu. Maka orang barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad fisabilillah. Ini jelas jihad mendingan Pak. Kalau di jalan kok kula menjalan sami niatnya sudah tadi bismillah menuntut ilmu di jalan, misalnya meninggal dunia insya Allah mati ya. Wafat dalam kebaikan. Nah maka anak-anak kita, generasi kita ini harus diberikan fasilitas untuk belajar menuntut ilmu semaksimal mungkin. Jadi nek anaknya njaluk duit nggo biaya sekolah, nah, disemangati Pak, jangan malah mengeluh. Nah, maka Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Quran itu disebutkan jangan semuanya pergi ke medan perang, hendaklah ada yang menuntut ilmu agama. Ya, dalam surat At-Taubah itu disebutkan. Jangan semuanya perang nanti habis, tapi ada yang tafakuh fiddin. Nah,
Supaya apa? Supaya mereka itu nanti ketika pulang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengertian berjuang di jalan Allah yang kedua ini adalah kita menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, berjuang di jalan Allah adalah dalam arti dan pengertian menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jangan sampai jadi mboten kata-kata urusan kakek diinfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau zakatnya itu 2,5%, misalnya kalau itu dihitung sebagai zakat perniagaan, 2,5% kecil sekali Pak. 2,5% dari misalnya 1 juta berarti berapa itu? 25.000 ya? 25.000. Jadi kalau gajinya panjenengan 3 juta berarti sebulan 75.000 zakatnya itu. Sing wajib. Maka tadi saya sampaikan sing wajib dipentingkan dulu. Nah baru sunahnya, sedekahnya, infaknya dan sebagainya. Dan berjuang di jalan Allah melalui harta ini adalah diutamakan, bahkan dalam ayat-ayat Quran itu disebutkan di depan. Wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Wajah itu bi amwalihim wa anfusihim. Atau misalnya dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 20 ini disebutkan ya, wajah tu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Hendaklah berjuang dengan hartanya. Nah, hartanya dulu Pak. Sebenarnya kita ini adalah berjuang dengan harta itu lebih utama daripada berjuang melalui cara yang lain. Coba sekarang misalnya orang Islam misalnya, ya, sini ada konglomerat misalnya, miliarder, sing bingung duitnya arep ngakeh Pak. Siki ku akeh wong duitnya akeh bingung arep ngapa niku kata apa? Ming kadang-kadang jenengan urung ketemu. Masalah ini itu. Kalau tiba ya mau Pak. Kadang-kadang tidak disangka-sangka, yang orang tidak kita sangka itu bingung Pak, arep ngapa ki? Aku wis tua. Anak-anakku wis pada mapan. Tanahnya aku akeh. Arep ngapa ya? Diwakafna Pak. Itu banyak Pak. Tapi kita kadang-kadang tidak tahu. Kadang-kadang orang itu bingung mau kemana. Saya sering mengalami itu Pak, jadi bisa cerita. Ingat saya pensiunan guru biasa saja, dia datang ke tempat saya, ini contoh Pak. Yang saya Pak Mas Guru, kalau badai mari tanah turun boten mari tanah ini gitu. Nyun sewu Pak kula mboten butuh tanah, kula butuh duit bangun kayak gitu bilang ya. Niki contoh Pak. Tapi kula pengennya wakafnya tanah. Teng pundi Pak teng mriku wujude napa balong maning gitu ya. Jadi pikiran Pak niki. Nggih nek nyun sewu Pak nek saged nggih sanes mawon lah. Jadi pikiran Pak. Tekan sik akeh wakaf urung digarap. Abis tambahin balong. Tapi kulo pengen banget ini wakaf. Dan muja-muja toko Pak, muja beli, muja toko Pak. Akhirnya orang itu pulang, kemudian saya cerita kepada ketua Pak Saiful ini nih, cerita Pak, kok gue terus ngulung Pak? Jadi itu pada dengan pikiran saya itu. Sehari kemudian sana ke tempat saya lagi nggawa sertifikat Pak. Nyun saya Pak Mas niki kula pasrah bongkokan monggo badhe ngedamel napa balong pun kula bayarin pun lunas niki sertifikate. Lha niku Pak. Niku kathah Pak sing kaya niku Pak. Nek jenengan arep bayarin wakaf nang jenengan wae. Ana maning sing unik kaya niki Pak. Iki cerita nggih. Jebule wong sugi pirang-pirang duwite akeh arep wong apa kono bingung akeh Pak. Wong Kang Jogja niku dua tanah lah ya, katakanlah misalnya tanahnya misalnya 100 lah, yang 25 itu yang 75 diwakafkan, yang 25 itu kon bayar. Jadi nilainya itu sekitar 2 miliar 2 miliar Pak. Yang diwakafkan itu nilainya sekitar 1,5 miliar.
Tapi sing 500 juta iki kon dibayari Pak. Kremut-kremut Pak, tekan siki urung rampung. Niki kula wakafaken, tapi tulung yang belakang itu dibayari. Bayari pinten 500 juta. Ya 500.000 bisa bantingan teplek nggih. 500 juta. Sampai sekarang belum ketemu solusi. 500 juta. Nah, jenengan nek duwe 500 juta, monggo gawa maring sing wakaf niku. Jadi itu diwakafkan semuanya aslinya. Cuma yang di situ, yang 25 itu tidak diwakafkan ke Muhammadiyah, tapi ke yayasan milik anaknya di Bogor. Nah, wah, bingung dong, diskusi orang rampung-rampung Pak. Jadi diskusi orang rampung-rampung anu kan apa? Orang ana duitnya. Lah para miliarder kene kaya sing mau cerita, beres lah. Oh 500 juta aku rong miliar ya anak kae. Tuku tekan buri-burine sisan misalnya. Nah ini contoh Bapak Ibu. Betapa harta itu menjadi sesuatu yang penting dalam berjuang di jalan Allah. Maka ini kita perlu mendekati para agnia, orang-orang kaya, orang-orang yang sugih. Men aja didatangi oleh politisi top. Ya, orang kaya kalau tidak didatangi oleh para mubalik, para ustadz, para dai, ya ditekaninnya nang politisi, kau nyalon ya, dan sebagainya. Mau terbilang, dan sebagainya. Nah ini udah ya. Jadi berjuang dalam arti pengertian kita ini mendermakan hartanya di jalan. Kalau jadi memang betul kadang-kadang sahabat Abu Bakar, sahabat Umar nalika arep berjuang di jalan Allah niku kan anu cara niku lelang niku nggih. Sahabat Umar niku takkan dengan sahabat Abu Bakar takkan dengan sahabat Umar. Sahabat Umar kita berjuang di jalan Allah besok mau menyumbangkan hartanya berapa? Umar bin Khattab separuh harta saya. Separuh Pak. Nah sahabat Umar tanya kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar berapa yang akan semuanya? Deglam Pak Umar bin Khattab niku. Ujare separuh wis akeh, esiana sing luwih. Semuanya Pak. Kabeh tak tersisa sedikit pun. Kepengennya Abu Bakar yang wis akeh. Kedengar disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil Abu Bakar, apakah benar wahai Abu Bakar engkau akan menyumbangkan harta benarnya? Benar ya Rasul, semangat sekali Pak, tanpa ragu-ragu. Lah engkau nanti punya apa, dua apa kowe kan badannya tadi disampaikan saya punya Allah dan Rasulnya. Langsung Rasulullah menangis memeluk anta ma'i fil jannah. Kamu akan berada di surga bersama dengan saya. Lalu kemudian turun perintah supaya tidak boleh dikeluarkan semuanya, harus ada yang disisakan untuk keluarga. Kalau jangan kadang-kadang ini kan jorok-jorokan kayak gini. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Betapa kita ini kadang-kadang tidak mau memotivasi diri sendiri dan memotivasi orang lain. Di tempat saya sampai dengan sekarang itu ada Pak, yang sebulan itu 5 juta Pak, sebulan Pak. Ada. Sampai bulan, bertahun-tahun sudah, sekitar 4 tahunan, 5 juta setiap bulan. Ya. Sekarang lagi bangun itu, yang di Wanarja itu, ya. Bangun tuku tanah dewek, bangun dewek, gua Pak pesantren karo masjid Muhammadiyah. Untung kecekel per karo Muhammadiyah. Ya. Ini banyak orang yang semacam ini. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah kita harus berjuang dengan harta kita. Muhammadiyah itu terkenal. Kemarin kalau kita menyimak video orang terkaya di dunia, di Indonesia itu bukan 9 naga Pak, tapi yang punya simbol matahari itu yang paling kaya Pak. Jangan lihat video terakhir Bos Mardigu, judulnya orang soleh terkaya di Indonesia, judulnya begitu. Ya kira-kira begitulah. Jadi bukan orang kafir, bukan orang Cina. Nah, oke Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kenapa kita perlunya menyatukan potensi, diantaranya lewat nazismu itu, lewat infak, lewat sedekah dan lain sebagainya.
Kita satukan potensi harta kita untuk apa? Untuk membeli kebaikan, bertransaksi dengan Allah. Inilah kekuatan kita. Ya. Jadi kalau tanah Muhammadiyah itu kalau sekarang dijejer itu Pak 4 kali Pulau Bali Pak, gitu ya. 4 kali Pulau Bali. Luar biasa. Tanah milik Muhammadiyah Cina sudah banyak ya ini. Nah, ini berjuang dengan hartanya. Nah, yang berikutnya kita ini adalah berjuang dalam arti dan pengertian adalah kita memerangi hawa. Nah ini paling abot Pak. Ya mau abot kabeh, tapi ini yang paling berat. Memerangi hawa nafsu kita. Karena kita ini kan punya nafsu. Padahal nafsu itu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kan dorong, pokoknya dongol-dongol terus kan pada keburukan. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Maka inilah jihad kita, berjuang kita di jalan Allah adalah memerangi hawa nafsu. Nah, itu teori kemenangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian dengan iman, hijrah dan jihad fisabilillah. Bon. Yang terakhir ingin saya sampaikan kepada jamaah sekalian, dan ini saya sering sampaikan kepada teman-teman untuk memotivasi bahwa teori kemenangan itu tidak sejalan dengan jumlah. Saya ulangi sekali, teori kemenangan itu tidak selalu sejalan dengan jumlah. Jadi mayoritas jumlah yang banyak itu belum tentu selalu menjadi pemenang. Ini yang harus motivasi. Bagaimana umat Islam ya, dalam perang Badar itu yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan yang lebih banyak? Tidak masuk akal Pak. Wis iki sing orang masuk akal manik sing lagi dialami kula panjenengan sami. Orang Islam di Indonesia itu kan mayoritas jumlahnya ya. Orang Cina di Indonesia dengan orang Islam jumlahnya banyak mana? Banyak orang umat Islam. Tapi yang menguasai orang Islam apa orang Cina Pak? Menguasai di semua aspeknya sekarang orang Cina, nah, terutama ekonomi. Wis, memang Cina. Orang Kristen dengan orang Islam di Indonesia jumlahnya banyak mana? Tapi siapa yang menguasai perekonomian? Siapa yang menguasai politik? Siapa yang menguasai budaya? Siapa yang menguasai militer? Siapa yang menguasai polisi sekarang? Wong Islam? Kan. Kok bisa begitu ya? Nah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Ini kaitannya dulu dengan kasus peristiwa perang antara Jalut dengan Tolut itu ya. Ya, dalam surat Al-Baqarah 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok golongan yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Nah yang terakhir ini yang kita katakan atas izin Allah. Kita harus mencari keridhaan Allah, mencari izin Allah dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh, temenanan. Yang dalam bahasa agama itu disebut dengan jihad. Jihad itu ya serius. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kalau kita kelompok minoritas, kelompok yang sedikit, nggak usah berkecil hati. Apakah yang sedikit kalah? Belum tentu, nanti dulu. Yang sedikit itu bisa menjadi pemenang biiznillah, atas izin Allah. Maka kita mencari keridhaan Allah, mencari izin Allah dengan wasilah kita ini berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka dalam surat Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 41 itu kita dimotivasi infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat untuk berjuang di jalan Allah. Jadi enteng yang mangkat, abot ya mangkat, terang yang mangkat, udan ya mangkat, miskin yang nyumbang, kaya ya nyumbang. Tetap. Tadi
teorinya kadang-kadang tidak sejalan. Panjenengan 50.000 infaknya 10.000, tapi ketika 500 miliar ya 5 miliar orang infaknya 9 orang Pak. Pada baik kalau mau kayak gini, nah ini masalah ini. Maka kita perlu merasionalisasikan dalam beragama sebenarnya. Ya biar aku ndek saya ketewakin pakai 10.000, sih aku duwe 50 miliar ya pakai 10 miliar kan ini. Jadi kalau sudah diawali dari yang tidak punya itu kita sudah berlatih berinfak. Kok nek sugi kepenak infak, tapi nek wis kadung dari kecil itu sudah berdidi langel, itu tambah angel mana? Bulet. Dipetrot nang siapa baru bisa, nang ketua PCM orang mempan, nang lazismu orang mempan, nang BMT orang mempan, mempamen nang siapa malaikat Israel. Rampung gitu. Sehingga kemudian timbulnya penyesalan ya. Fa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Pada ngajak ketunan maka Gus Baha menyampaikan orang itu menjadi cerdas, menjadi pintar ketika sudah mati Pak. Benar juga ya. Jadi orang yang pintar itu siapa kata Gus Baha? Orang yang bersujud kepada Allah. Intinya itulah. Orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah, dia akan menjadi orang yang pintar ketika sudah mati. Menjadi bodoh ketika hidup. Tapi kalau kita mau bersujud kepada Allah, pintar ketika hidup, lebih pintar setelah mati. Oh iya, untung aku punya sujud kan begitu. Yang bodoh gimana? Oh, ngerti ya begitu kan. Sudah tidak bisa tadi ya. Fasadaqu wa akum minas sholihin. Tadi berilah saya kesempatan untuk ke dunia lagi, hidup lagi, untuk berinfak bersedekah. Nah, sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang kita kelompok kecil seperti ini, mari kita bersemangat. Wis setitik ora semangat, setitik ora kompak. Ya, libas. Kita dulu itu menjadi kancil, menari-nari di depan harimau yang tidur. Sekarang harimaunya sudah bangun, mulutnya sudah kayak gitu. Kancilnya kalau masih menari-nari ngilamat di terekam. Kancilnya harus lari Pak. Ibaratnya niku nggih, kula jenengan sampeyan niku kancil. Kae dulure pinggir macan. Nek kancile orang Melayu banter mengko dipangan macan. Tapi pada Melayu sing banter banget banget. Kalau kita ini tadi itu konsepnya, kita berjuang di jalan semangat Pak. Urusan sedikit kalau sedikit Pak. Ketika teori lagi ada teori, tapi ini teori desa ya Pak ya. Teori desa bisa dipraktekkan. Wong pinter kalah karo wong sregep, ngandel mboten. Wong pinter kalah karo wong sregep dan sebagainya. Itu bahasa apa Sundanya namanya sregep. Namanya bahasa liane gue delek, tapi delek orang pati semangat. Wong sregep kalah karo wong nekat Pak. Wong sregep kalah nang wong nekat. Jenengan motornya hilang, ngerti sing nyolong kae, tapi jenengan wani ora marani kae nu nekat. Jenengan orang nekat kalah Pak. Nah ini jadi Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang menjadi spirit semangat bagi kita semuanya. Saya kira ini, wah udah lebih dari 7.30 ya. Nah, tadi saya lihat 7.25, kadang 7.44. Terlalu cepat waktu begitu berlalu ya. Beginilah hidup di dunia kita terasa. Ingin 100 tahun lagi dipakai. Nah, padahal Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keterbatasan kepada kita. Maka waktu yang ada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah. Mumpung esi tua, karena itu ya. Mumpung esi tua, mumpung esi urip. Sing nom ya mumpung esi nom, ayo berjuang di jalan Allah. Bersemangat aja kalau para kemaksiatan itu ya. Maksiat sendiri semangat banget Pak. Wong sing maksiat iki metenteng 24 jam Pak.
Nah, sing maksiat. Kalau kita tidak semangat, ya kita akan ketahui. Maka dan terima kasih. Oke, mohon maaf ya para ustaz, penggawe, para kesepuhan, para ustaz ya. Terima kasih, mohon maaf yang saya ucapkannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan mohon maaf atas kekurangan kesalahannya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.